Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Boleh di next. Nah, untuk anggotanya sendiri ada Kak Ilmalika Salva, ada aku Safira Salsabila Azahra, dan temanku Umratul Jannah. Nah, untuk outline yang akan kami bahas pada materi hari ini adalah pertama, definisi budaya organisasi, yang kedua, nilai dari budaya organisasi, yang ketiga, karakteristik budaya organisasi, yang keempat, fungsi budaya organisasi, yang kelima, perbedaan budaya organisasi adaptif dan non-adaptif, lalu yang keenam, faktor penentu budaya organisasi, yang ketujuh, konsep nilai budaya, dan yang terakhir, menciptakan budaya organisasi. Nah, untuk definisi dari budaya organisasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan atau beliefs, asumsi-asumsi atau assumption, atau norma-norma yang telah berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Untuk nilai budaya organisasi itu sendiri ada pertama, nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginterelasikan, dan menjiwai pada para anggota. Lalu yang kedua, para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi tersebut. Yang ketiga, adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti. Yang keempat, semua kegiatan berorientasi pada tujuan organisasi. Yang kelima, para karyawan atau anggota merasa senang karena diakui kontribusinya. Yang keenam, adanya koordinasi, integrasi, dan konsistensi yang menstabilkan kegiatan perusahaan. Lalu yang ketujuh, berpengaruh kuat terhadap organisasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, budaya berpengaruh terhadap perilaku individual atau kelompok. Nah, untuk karakteristik dari budaya organisasi itu sendiri ada tujuh. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang mana inovasi dan pengambilan risiko ini sejauh mana karyawan didorong untuk memiliki untuk berinovatif dan mengambil risiko. Lalu yang kedua, perhatian kerincian. Sejauh mana para karyawan diharapkan memperlihatkan presisi atau kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Lalu yang ketiga, orientasi terhadap hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil. Nah, yang keempat, orientasi terhadap orang. Sejauh mana sih keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim. Yang keenam, ada keagresifan, yang mana sejauh orang-orang itu agresif dan kompetitif. Yang terakhir, yang ketujuh, ada kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi mempertahankan suatu quo. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umratul Jannah. baik, terima kasih Safira. Selanjutnya di sini ada fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang berguna untuk ketentuan nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para semua elemen. Menurut Alimin pada tahun 2021. Adapun fungsi budaya organisasi menurut Linda Ramadanti pada tahun 2017, yang pertama memberikan identitas organisasi kepada anggotanya, kedua memudahkan komitmen kolektif, ketiga mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan yang keempat membentuk perilaku dengan membantu manajer dengan merasakan keberadaannya. Next. Nah, di sini ada perbedaan budaya adaptif dan non-adaptif. Budaya adaptif itu yang pertama mencermati semua yang mendukung isi di dalamnya dan memprakarsai perubahan untuk melayani meskipun berisiko. Sedangkan budaya non-adaptif
adaptif sendiri, dia itu memperhatikan diri sendiri dan anggotanya lebih inisiatif dibanding pemimpinnya untuk menghindari risiko. Budaya adaptif sangat peduli dan menghargai orang dan proses yang dapat menciptakan perubahan yang berguna, sedangkan budaya non-adaptif yaitu tingkah lakunya agak picik, tidak merubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan perubahan lingkungannya. Budaya adaptif tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap anggota, sedangkan non-adaptif itu tingkat kepercayaan yang rendah terhadap anggota. Next. Nah, di sini ada faktor penentu budaya organisasi. Terdapat 12, yang pertama itu visi, misi, dan tujuan, di mana memberi arah dan nilai inti organisasi. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu gaya pemimpin mempengaruhi perilaku dan nilai organisasi. Yang ketiga, nilai inti, yaitu prinsip yang dijunjung tinggi sebagai pedoman. Yang keempat, struktur organisasi, yaitu hierarki dan pembagian peran menentukan interaksi. Yang kelima, sistem dan proses. Kebijakan dan prosedur mencerminkan prioritas organisasi. Yang keenam, lingkungan kerja fisik, di mana desain ruang dan fasilitas mendukung budaya kerja. Yang ketujuh, karyawan. Karakter dan nilai individu membentuk dinamika kerja. Yang kedelapan, tradisi dan sejarah, yaitu pengalaman masa lalu membentuk pola perilaku. Yang kesembilan, lingkungan eksternal, di mana terdapat tekanan pasar, regulasi, dan tren global yang mempengaruhi adaptasi. Yang kesepuluh, penghargaan dan hukuman, di mana mendorong perilaku yang diinginkan. Yang ke-11 komunikasi, yaitu pola komunikasi membangun kepercayaan dan kolaborasi. Dan yang terakhir, ke-12 yaitu adaptasi, di mana kemampuan beradaptasi mencerminkan fleksibilitas organisasi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ilmalika. Selanjutnya ada konsep nilai budaya. Konsep nilai budaya dalam organisasi adalah prinsip, norma, dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh suatu organisasi dan menjadi panduan bagi perilaku, keputusan, serta interaksi karyawan. Nilai ini membentuk identitas organisasi dan memengaruhi cara kerja serta hubungan antar individu di dalamnya. Selanjutnya menciptakan budaya organisasi. Yang pertama, tentukan nilai dan visi organisasi, libatkan semua anggota, terapkan kepemimpinan yang inspiratif. Keempat, buat kebiasaan dan tradisi positif, komunikasi yang transparan, berikan pengakuan dan apresiasi. Yang terakhir, evaluasi dan adaptasi. Berikut adalah referensi yang dipakai. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.